Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan itu yang berbunyi seperti ini. Seandainya saya bisa berjalan di atas air, orang pun akan mencela saya mengatakan kamu tidak bisa berenang. Dan jikapun saya bisa menyelam di dalam air, jikapun saya bisa berenang di dalam air, pasti ada orang yang mencela saya mengatakan kamu tidak bisa berjalan di atas air. Dalam artian apa? Dalam hidup ini pasti ada orang yang membenci kita, pastilah ada orang yang mencela kita. Kemudian ada dua tipe orang yang membenci kita. Yang pertama, orang yang membenci kita karena mau pogaui tawa salangan, karena kita mau berbuat kejahatan, suatu kesalahan, sehingga orang itu membenci kita. Dan ini bisa dikatakan ini adalah hal yang wajar. Dan kemudian yang kedua, orang yang membenci kita karena kita mungkin mendapat nikmat. Orang yang membenci kita karena kita mungkin berada di jabatan yang tinggi daripada dia, sehingga orang itu benci kepada kita. Atau bisa dikatakan orang itu membenci kita karena kita mendapatkan nikmat. Orang itu tidak senang melihat orang mendapat nikmat seperti itu. Ia mau namesus di surga iblis karena ia mempunyai penyakit hasad, penyakit iri dalam hatinya. Ia tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Mengapa namisungi lalu di surga da iblis? Karena nasib Allah Subhanahu wa taala sujud lau di adang sementara iblis andai melo. Mengapa imawang iblis ia sudah terciptakan dari api, sedangkan ia Adam dan Hawa terciptakan dari tanah. Masa melo sujud lau? Dalam artian apa? Iblis tidak senang melihat Adam mendapatkan nikmat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam surga itu pernah dihuni oleh dua orang. Pertama Adam dan Hawa. Mawangi lupang Allah Subhanahu wa taala di Adam dan Hawa uang. Adam, Hawa, nikmati penyamangi tomiti kambe lalan di surga iwa, apa-apa umpamelo, pokoknya penyaman nasa ngilang di surga. Nikmati semua itu dalam surga wahai Adam dan Hawa. Kemudian mawangi pang Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Syaratnya adalah damu karipe iro isanga buah khuldio. Dan kemudian alhasil ketika Adam dan Hawa berada di dalam surga ini menikmati semua apa yang ada di dalam surga, kemudian Hawa memengaruhi Adam. Mawangi Hawa lo di Adam di mawang mi apa do rasanya di buah khuldi Adam. Kemudian Adam di mau toy mi apa tongan di diwa. Kemudian rasa penasarannya Hawa bertemu dengan rasa penasarannya Adam. Akhirnya penasaran tambah penasaran, akhirnya sama dengan mencoba. Akhirnya coba nasang ide dak dosola buaya do isangan buah khuldio, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan oleh Adam dan Hawa. Kemudian andami nakadepe tapi nape rasaimi di buah khuldio. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mauap pisungo lalan di surga. Ubengan ogena peringatan syarat jangan memakan jangan mendekati buah khuldi itu. Andani ndami ndamu karepe tapi mu rasakan mi mu sandai mi do isanga buah khuldio. Dan kemudian keluarlah Adam dan Hawa dari surga. Akan tetapi Adam dan Hawa nasio dua pembalik pang Allah Subhanahu wa taala mauangi pisungo lalan di surga kambe. Mangi pang Allah Subhanahu wa taala pisungo lalan di surga kambe tapi pembalik omai kambe kembali omai. Pertanyaannya kenapa Adam dan Hawa disuruh kembali di surga sedangkan iblis ini tidak disuruh kembali di surga? Karena Adam dan Hawa na aku ya salanganna. Adam dan Hawa mengakui kesalahannya anak merodappan lo di Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ia ada iblis andan dua penaku ya salangan namu salai. Itulah penyebabnya iblis tidak disuruh kembali ke surga. Karena dian dua patoyo lalan do dalang atena di karena dian dua patoyo na do iblis ganana batu malak bin na pang Allah Subhanahu wa taala karena ita de rupa tahu di batuan na puan di pasti ruwa itu mapogau asalangan. Pasti kita pernah berbuat kesalahan, pasti kita pernah berbuat dosa. Pertanyaannya yang dipermasalahkan di dalamnya adalah apakah muakui do dosamu? Apakah muakui do asalanganmu? Mu andani pala kamu aku ya salanganmu, boleh jadi kamu memakai sifatnya iblis ini.
matoyo dua pai egois di dalam hati, di dalam jiwanya yang masih tertanam di dalam jiwanya. Oleh karena itu ya sangat toyo harus dihindari. Tanda matoyona tu do iblis suatu ketika iblis mitulek lau di Nabi Musa. Musa me apa leba di omwa toba lau di pang Allah Subhanahu wa taala nasang iblis Mommi Musa mitulek lau di pang taala dulu kemudian mitulek mi Nabi Musa lau di pang taala mawang puang melo itoba nasanga de Musa kemudian mommi pang taala utarime toba na tapi dengan satu syarat suju olau di Adam, suju olau di kuburnya Adam. Kemudian napalambi mi Musa di pauna pang taala gina mawang napawang iblis mawang natarime natarime tobakmu iblis tapi dengan satu syarat suju olau di kuburnya Adam. Apa na pambaliang iblis mawang tito na Adam mau ka sujud apalagi pakai namo saking matoyo na tudo isang iblis jari mak dia toyo de lalan dia tadi jauhi itu, jauhi sifat egois itu karena itu paisangan na sifat-sifat ni ting iblis dipakai inggan nana para mululuar isalang yang asanna jika kita pernah melakukan suatu kesalahan muarwai tau mapogau asalangang inggai diakui asalangatta. Jika kita pernah mengakui dosa kita pernah melakukan suatu dosa, maka mari kita mengaku bahwa saya pernah melakukan dosa dan saya menyesal akan semua dosa itu dan saya anggap itu adalah kesalahan. Jangan sampai kita menormalisasikan suatu kejahatan sehingga dosa itu dianggap biasa-biasa saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan mari kita saling memaafkan di antara kita karena beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.